Berjumpa kembali para pemirsa dengan kami dari channel Titan Science. Kali ini kami menyajikan soal tantangan sebagai berikut. Diketahui sebuah trapesium seperti ini. Jika panjang AD 1 cm dan panjang AC sama dengan akar 7 dan panjang BC sama dengan panjang CD. Maka luas trapesium ini adalah, itu pertanyaannya para pemirsa. Untuk menyelesaikan soal ini, maka kita bagi dua. Ada dua buah segitiga. Jadi yang pertama adalah segitiga ACD, dan yang kedua kita bagi segitiga ABC. Ya. Jadi ada dua segitiga. Untuk mempermudah menyelesaikannya. Kemudian sudut yang di sini kita anggap alfa, kita misalkan alfa, dan ingat sudut ini sama dengan sudut ini. Ya, karena ini saling berseberangan sudutnya. Kita anggap sama-sama alfa besarnya. Maka kita masih ingat rumus kosinus alfa, di mana cos A adalah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Jadi ini rumus cos A. Ya. Kalau kita lihat, ya, pada segitiga pertama yang ini, maka berlaku cos A-nya, kita anggap ini A-nya, ya. Jadi A itu, A kecil ini adalah yang di sini, yang di depan dari titik A. Yang B kita anggap yang ini, dan yang C kita anggap yang ini, ya. Jadi A sama dengan CD. Kita anggap titik yang kita anggap panjang garis atau panjang sisi yang berada di depan titik A, kita anggap titik A, kita umpamakan M. Ya. Lalu karena ini sama dengan ini, ya simetri, maka ini juga kita misalkan M. Lalu sisi yang ini kita misalkan N. Kemudian kita lanjutkan, yang B-nya adalah panjang AC. Ini. B-nya ini adalah akar 7. Sudah ada dari soal, adalah akar 7. Dan yang terakhir, panjang C itu adalah panjang AD. Ini sama dengan 1. Nah, maka kita masukkan semua ke sini. Jadi cos A-nya adalah B kuadrat. Di sini B-nya adalah akar 7. Maka akar 7 kuadrat ditambah C kuadrat. C-nya adalah 1. Jadi 1 kuadrat dikurang A kuadrat. Di sini A-nya adalah M. Jadi dikurang M kuadrat per 2 kali B kali C. Jadi 2 kali B, B-nya akar 7, C-nya adalah 1. Ini nilai cos A-nya. Dan kalau kita lanjutkan, akar 7 dikuadratkan jadi 7, plus 1 kuadrat jadi 1, dikurang M kuadrat per 2 kali akar 7 kali 1 adalah 2 akar 7. Nah, ini kita bisa jumlahkan. 7 tambah 1 sama dengan 8. Jadi cos alfanya sama dengan 8 minus M kuadrat per 2 akar 7. Nah, kita dapat ini persamaan yang pertama. Jadi kita mau cari cos A yang di sini sama dengan cos A yang di sini. Atau cos alfa ini sama dengan cos alfa. Karena sudutnya ini sama. Kita mau cari cos alfa dari segitiga pertama dan segitiga kedua, lalu kita saling substitusi atau eliminasi untuk mencari berapa nilai M dan N-nya. Mari kita lanjutkan. Pada segitiga kedua, berlaku cos alfanya adalah sisi datar dibagi sisi miring. Ya, jadi BC ini dibagi AC. Jadi cos alfanya BC, kita umpamakan tadi M, kita ganti dengan M, dibagi AC adalah akar 7. Jadi cos alfanya pada segitiga kedua adalah M per akar 7. Jadi sekarang kita sudah dapatkan
cos alfa dari segitiga yang pertama dan segitiga yang kedua. Maka kita bisa saling eliminasi atau substitusi. Jadi cos alfa pertama sama dengan cos alfa kedua, ya. Jadi cos alfa pertama adalah 8 min M kuadrat per 2 akar 7, yang ini sama dengan M per akar 7. Nah, lalu sama-sama punya akar 7, kita bisa coret. Jadi tinggal 8 min M kuadrat per 2 sama dengan M. Kita kali silang. Jadi 2 kali M, 2M sama dengan 8 min M kuadrat, kita kali 1 sama dengan 8 min M kuadrat. Lalu min M kuadrat pindahkan ke kiri, jadi M kuadrat. Kemudian plus 2M dan 8 pindahkan ke kiri juga, jadi min 8 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikannya kita faktorisasi, plus min, kita buka kurung tutup kurung, plus min itu jadi min plus. Kemudian M kuadrat, ini M dan M, min 8 ini hasil penjumlahnya 2M, berarti 4 dan min 2. Jadi kita bisa tulis M min 2 kali M plus 4 sama dengan 0. Jadi yang pertama M min 2 ini sama dengan 0, maka min 2-nya kita pindah ke kanan, M-nya sama dengan 2. Kita ketemu M yang pertama adalah 2, dan M yang kedua, M plus 4 sama dengan 0. 4 pindahkan ke kanan, jadi M sama dengan min 4. Cuma min 4 ini tidak mungkin panjangnya negatif, maka ini tidak kita gunakan atau tidak kita pakai. Jadi yang kita gunakan M-nya adalah 2. Ya, mari kita lanjutkan. Jadi kita sekarang sudah tahu bahwa M-nya sama dengan 2. Nah, pada segitiga kedua, para pemirsa, kita ingat bahwa segitiga ini adalah segitiga siku-siku dan berlaku hukum Pitagoras, di mana sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi datar kuadrat. Jadi, M kuadrat BC kuadrat ini BC kuadrat ini ditambah AB kuadrat atau ditambah N kuadrat ini sama dengan akar 7 kuadrat. Jadi ini kuadrat ditambah ini kuadrat sama dengan ini kuadrat. Ya, kita lanjutkan. M-nya tadi kita sudah tahu 2. Jadi 2 kuadrat ditambah N kuadrat sama dengan akar 7 di kuadrat 7. Jadi 2 kuadrat ditambah N kuadrat sama dengan 7. Maka N kuadratnya sama dengan 7 dikurang 4. Karena 2 kuadrat ini 4, pindahkan ke kanan jadi min 4. Jadi N kuadratnya sama dengan 3. Nah, N-nya adalah akar 3. Kita gunakan yang positif. Kenapa? Karena panjang nggak mungkin negatif. Jadi kita tahu bahwa N-nya sama dengan 3. Lalu kita sekarang lanjutkan berapa luas trapesiumnya, karena M-nya sudah ketemu dan N-nya sudah ketemu. Para pemirsa, luas trapesium itu adalah jumlah dua sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Jadi luas trapesiumnya ini adalah panjang AD, karena sisi sejajarnya adalah AD, ditambah panjang BC, dikali tinggi, tingginya adalah AB, dibagi 2. Itu rumus luas trapesium. Nah, maka jika kita masukkan AD ini adalah 1, BC ini adalah M, M-nya adalah 2. Nah, AB ini sama dengan N, N-nya adalah akar 3. Maka kita masukkan luasnya, AD-nya kita ganti 1, BC-nya kita ganti 2 dikali AB. AB-nya adalah akar 3 per 2. Maka luasnya sama dengan 1 tambah 2 adalah 3 kali akar 3, jadi 3 akar 3 per 2. Atau sama dengan 3 per 2 akar 3. Maka luas trapesium ini adalah 3 per 2 akar 3. Demikianlah para pemirsa soal tantangan kali ini, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment, dan terima kasih atas perhatiannya.